Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Kyai Haji Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo beserta seluruh majelis keluarga. Yang kami muliakan beliau Kyai Haji Dr. Afifuddin Muhajir, beliau Kyai Haji Musta'in, dan seluruh Dewan Asatidz dan Dewan Masyayikh, para wali, wisudawan dan wisudawati, anak-anakku sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sungguh merupakan keberuntungan bagi kita semua pada hari ini untuk bisa bersama-sama hadir dalam wisuda Ma'had Ali dan Tahfidzul Quran yang ke-13 di pondok pesantren yang penuh barokah ini. Kebetulan Al-Faqir dalam beberapa tahun belakangan ini telah bersama dan membersamai para mahasantri dan mahasantriwati Ma'had Ali, sehingga terjalin hubungan batin di antara kami. Pada hari ini sebagian dari mereka, meskipun minoritas tidak banyak dibandingkan para wisudawan dan wisudawati dari Ma'hadil Quran, mudah-mudahan yatahaqqaq fihim qaulus syair wan nasu alfun minhum kawahid wal wahidu kal alfi in amrun ana. Bersemester-semester kita mempunyai hubungan batin yang cukup erat, sehingga kadang-kadang kalau ada hal yang menghalangi atau mengundurkan terjadinya sebuah pertemuan, seringkali ada kerinduan yang menggambarkan hubungan batin di antara kami para masyayikh, para dewan dosen Ma'had Ali dengan anak-anak kami yang pada hari ini diwisuda. Hubungan batin harus kami garis bawahi, karena ini bukan pernikahan batin. Kalau pernikahan batin, alhamdulillah di Ma'had Ali kami belajar untuk tegas dan menyatakan bahwa itu haram lahir dan batin. Ma'had Ali adalah lembaga kader ahli fikih yang mumpuni, sampai membuat kiai syair bersenandung. Wah, ini para wali santri, mahasantri dan mahasantriwati di pesantren kami, kalau ada sebuah syair langsung mengatakan qala syair, telah berkata kiai penyair. Entah siapa kiai penyairnya kami sebut, kadang-kadang tidak sebutkan. Sebagai lembaga kader ahli fikih yang mumpuni, membawa harapan besar dari Hadratus Syekh Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin, kami benar-benar mengharapkan bahwa anak-anak kami tersebut betul-betul menjadi kader ahli fikih yang mumpuni,
yang bisa menggambarkan apa yang dikatakan oleh Kiai Syair, ya sa'ilan an manba'il hudal alim wa mawtinit tahqiqi wal fahmil qawim fal taksudanna ma'hadan nuran yuqim yahdil uqula li tariqin mustaqim fihil usulu nusijat nahjal hakim wal fiqhu yurwa min ma'inin la yakim salafiyyu nahjin syafi'iyun fil azim salafiyyu nahjin syafi'iyun fil azim salafiyyu nahjin syafi'iyun fil azim fil azaim yahki khutal a'immatil hudati bisomim. Dan terkhusus untuk para alumninya, saya terus terang sengaja ketika diminta untuk menyampaikan mau'idhah seperti ini menyertakan syair, karena terus terang hati ini benar-benar bangga sekali. Salah seorang yang diwisuda pada hari ini dan tadi telah menyampaikan kesan dan perasaannya, itu telah menulis tesis berupa sebuah nazaman tentang madhabnya Imam Syafi'i. Maka harus dikatakan di sini salafiyyu nahjin syafi'iyun fil azim yahki, yakni yuqallid khutal a'immatil hudal bisomim. Khusus untuk anak-anak kami para alumni dikatakan khirrijuhu fi nahjihim mithlun nujum yas'auna lil fahmil amiqi waliz zuhum fil ilmi qad sammaru dunal humum wasobru zaduhum ma'at tuqati wal kurum. At-tuqat wal kurum ay ma'al ulama al-amilin wal awliya as-salihin. Kenapa demikian? Karena dari mulai awal mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, para santri selalu dikatakan man ta'allamal ilma wala syaikha lahu fasyaikhu syai'as-syaitan atau fasyaitanu syaikhuhu wa li'annahu man sahabal kiram nalal maram kama yaqulun. Barang siapa para santri yang belajar, yang mengaji di pondok pesantren ini bukan hanya mengandalkan kecerdasan, bukan hanya mengandalkan kepintaran dan kerajinannya, tetapi terutama dan yang paling membantu mengarahkan adalah bersama dengan para ulama al-amilin, para aulia as-solihin, guru-guru kami di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini. Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, saya terus terang tidak ingin menggarami lautan kepada para masyayikh dan juga kepada para hadirin, para wali-wali santri. Kami tahu di antara wali santri ini ada kiai-kiai besar, ada nyai-nyai yang setiap hari tidak pernah melupakan dan selalu meluangkan waktunya untuk membaca Dalailul Khairat, mengajarkan kitab kuning dan mengajarkan Al-Quran. Tapi perkenankanlah kami menyampaikan ini kepada anak-anak kami, para wisudawan dan wisudawati yang kami cintai. Sebagai orang tua kalian, tapi saya bukan walid ya. Saya nak ucapkan sesuatu boleh ya. Anak-anakku sekalian, alfu barakat wat tabrikat. Selamat tiba di satu titik halte kehidupan. Tapi ketahuilah bahwa hidup ini adalah perjuangan tanpa henti untuk belajar terus-menerus, karena ilmu itu tak mengenal kata batas. Pada saat ini
ketika tiba di sebuah titik, mungkin ada di antara guru kita yang mengatakan, "Nak, teruslah belajar, karena belajar itu tidak mengenal kata batas. Ilmu itu tidak mengenal kata akhir." Pada tahun 1993, mungkin di antara wisudawan wisudawati ada yang sudah lahir. Belum lahir ya. Nggak ada yang sudah lahir tahun 93. Pada tahun 1993, ketika kami tamat wisuda pada jenjang madrasah aliyah, kiai kami dahulu mengatakan, kebetulan beliau spesialisasi dalam ilmu hadis. Beliau dawuh, ilmu itu tidak ada batasnya, ilmu itu tidak ada akhirnya. Ilmu itu harus diperjuangkan dengan segala-galanya. Meskipun engkau mempunyai uang 100 juta sekalipun, tidak akan cukup sebagai modal untuk membeli semua kitab dalam satu fan ilmu pengetahuan. Misalnya untuk membeli semua kitab dalam ilmu hadis 100 juta itu tidaklah cukup. Belum untuk membacanya dan mengajinya. Dahulu pada tahun 93, saya terheran-heran dengan petuah ini. Rasanya tak hendak percaya. Pengalaman hiduplah yang membuat saya sekarang ini percaya. Mari sekarang kita bayangkan secara kuantitatif saja. Kalau dihitung dari harga mobil, bapak-bapak kiai, ibu-ibu yang mungkin biasa hitung-hitungan pada tahun 93, uang 100 juta pada saat itu bisa dibelikan 3 buah mobil Toyota Kijang yang terbaru. Karena harganya berkisar antara 29 sampai 35 juta. Kalau dengan uang 100 juta pada tahun 93 bisa membeli 3 mobil Toyota Kijang yang terbaru. Sekarang ini Toyota Kijang yang terbaru paling murahnya 435 juta, kalau dikalikan 3 sama dengan 1.305.000.000 juta. Artinya kalau kita aktualisasikan secara kuantitatif, uang 100 juta dulu pada tahun 93, uang 1 miliar pada saat sekarang itu tidak cukup untuk membeli semua kitab-kitab dalam ilmu pengetahuan Islam. Jangankan dalam semua bidang, dalam satu bidang ilmu hadis saja uang 1 miliar tersebut tidak cukup. Pada tahun 2004, Al-Fakir pernah kerawuhan, kebetulan waktu itu sebagai pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Mesir, kerawuhan beliau ke Haji Ahmad Fawaid As'ad. Dan beliau mengatakan, Muhammad, tolong ini belikan ini uang berapapun, uang ini belikan kitab, semua kitab untuk perpustakaan. Teman-teman pada saat itu, khususnya yang tergabung dalam NU Mesir dan Forum Studi dan Keluarga Madura, itu membantu melaksanakan perintah Kiai As'ad untuk membeli kitab. Saya ingat jumlahnya sekitar 100-200 juta, tidak semua kitab bisa kita beli. Dan yang ada pun sampai sekarang mungkin masih ada, tetapi tidak banyak. Para hadirin, para hadirat yang kami muliakan, pada tahun 93 100 juta tidak cukup untuk membeli semua kitab. Pada tahun ini juga 1 miliar lebih tidak cukup untuk membeli semua kitab. Bagaimana kita bisa menguasai isi semua kitab tersebut? Menggambarkan bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah berakhir. Secara kualitatif,
Pemahaman seorang anak madrasah aliyah MA pasti tidak sedalam pemahaman seorang anak M1 Ma'had Ali. Apalagi dibandingkan pemahaman seorang anak M2. Dan kiaskan dengan yang selanjutnya, pemahaman terhadap kitab yang kecil sekalipun, terhadap kitab Al-Ajurumiyah, itu seorang kiai yang sudah mengajarkan kitab ini berulang-ulang selama puluhan tahun, mempunyai pemahaman yang jauh lebih mendalam sekalipun dibandingkan seorang anak baru tamat madrasah aliyah sudah hafal Imriti dan sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Itulah anak-anakku sekalian yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berhenti belajar. Anak-anakku yang kami cintai, dahulu pada tahun 2004 kami pernah mengaji di program S2 Universitas Al-Azhar Fakultas Usuluddin. Salah seorang guru kami yang waktu itu adalah Wakil Rektor Al-Azhar dan kemudian menjadi Menteri Agama Mesir mengatakan, Faisalut tafriqah bainat nubahai was sufaha. Satu parameter yang paling membedakan antara orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas adalah al-qudratu alat tamyiz bainal mutamathilat. Kemampuan untuk membedakan antara perkara-perkara yang serupa tetapi tidak sama. Membedakan madu dan racun, memilih antara yang benar dan yang salah, itu gampang. Itu sangat mudah. Tetapi yang sulit, bahkan sangat sulit adalah membedakan antara madu yang menyerupai racun atau racun yang terlihat seperti madu. Dan itulah tugas seorang ulama al-amilin yang sebenarnya. Maka dikatakan bahwa kalau ada orang yang bilang Ibnu Taimiyah itu sesat, Ibnu Taimiyah itu salah, ini adalah pekerjaan yang gampang dan mudah. Karena orang yang sudah mengaji di pondok bertahun-tahun pasti tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari di tangan guru-guru mereka yang mulia di pesantren, sesuai dengan paham ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengatakan Ibnu Taimiyah salah, mengatakan Ibnu Taimiyah sesat itu gampang. Yang susah adalah menyikapi muridnya yang bernama Ibnu Qayyim, khususnya dalam kitab Ar-Ruh dan Zadul Ma'ad. Karena racun-racun yang mematikan terselip, disebarkan di sana sini, di antara kata dan diksi yang semanis madu. Contoh lain yang sangat viral adalah film bid'ah dengan tokoh utamanya Walid, sang Walid yang mempesona. Sekarang dikatakan ada film bid'ah, tokoh utamanya Walid, saking viralnya dalam sekejap mata telah ditonton oleh lebih dari 1 miliar pemirsa. Sang Walid ini sangat mempesona sehingga semua orang banyak melakukan peniruan terhadap lagak dan gayanya. Meskipun sangat mempesona, tetapi sungguh sangat durjana. Mengatakan bahwa Walid ini sesat, ini gampang. Karena perbuatannya banyak yang bertentangan dengan al-ma'lum minad din bid darurah. Apa yang kita ketahui bersama
dalam agama kita bahwa yang namanya pernikahan harus ada saksi, harus ada wali, la nikaha illa biwali. Lalu anak-anak muda sekarang mengatakan bahwa kata-kata pejamkan matamu dan bayangkan wajah Walid ini adalah salah. Saya katakan kata-kata ini sangat benar. Ini adalah madu bukan racun. Kalau walidnya adalah Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi. Alhamdulillah beliau tidak pernah dipanggil walid. Jadi salahnya bukan di kata-kata pejamkan matamu dan bayangkan wajah guru. Yang salah adalah di oknum walidnya. Kata-kata seperti ini saya lihat tadi kalau diucapkan membuat semuanya tertawa. Lalu orang mengira bahwa kata-kata ini substansinya salah. Padahal hakikatnya yang benar tertutup oleh kedurjanaan oknum walid yang telah berjualan agama demi kenikmatan hewani semata. Kita dari kecil di rumah kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di rumah kita selalu ada foto. Kalau tidak foto yang menggambarkan Imam Ali bin Abi Thalib, ada foto yang menggambarkan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada foto yang menggambarkan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Di sini juga ada foto yang menggambarkan Kiai Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Fawaid dan Kiai Ahmad Azaim Ibrahimi. Memasang foto guru yang mulia sebagaimana dibiasakan, juga memasang foto-foto Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang terpajang di dinding rumah kita itu. Lalu di saat kita itu sedang menghadapi masalah, kita memejamkan mata, kita kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kita kirim Fatihah kepada guru, kita kirim Fatihah kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu adalah salah satu jalan yang mustajabah untuk tafrijil qulub dan qada'il hawaij. Bahkan dikatakan oleh para ulama dan para aulia, jalan menuju Allah Ta'ala itu ada 4. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah muraqabah. Zikir Anda tahu, muraqabah adalah selalu merasa bahwa dalam setiap detik dan setiap waktu kita bersama Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah rabithah. Rabithah adalah mengingatkan hati kita, mendekatkan hati kita, mengikatkan diri kita dengan seorang guru dalam setiap waktu dan setiap saat. Yang keempat, jalan yang pasti menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala, kepada maqamit tajalli wal musyahadah, kepada maqamil hudur adalah al-khidmah, berbakti kepada guru, berbakti kepada semua saudara. Jalan yang nomor 3, rabithah tadi dikejawantahkan dengan mudah dalam kata-kata yang tadi, pejamkan matamu dan bayangkan wajah guru. Sehingga kita sebagai seorang yang sudah belajar ilmu agama bisa tahu di antara kata-kata, ucapan-ucapan, omongan-omongan seorang walid tadi, ternyata ada hal yang bisa kita kira salah tapi sebenarnya benar. Sekarang tradisi yang baik ini adalah madu sejati yang dikira sebagai racun hanya gara-gara oknum walid yang viral hingga ditonton lebih dari 1 miliar. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, para wisudawan dan wisudawati, jadikanlah ilmu sebagai jalan hidup, sebagai way of life. Jangan jadikan ilmu sebagai alat mencari biaya hidup. Profession of life. Ini berlaku bagi semua wisudawan dan wisudawati.
baik dari Ma'had Ali dan apalagi dari Ma'had Al-Quran, agar para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para penderes Al-Quran tidak menjadi salah satu tanda-tanda bahwa kiamat makin dekat. Di saat Al-Quran dilantunkan dengan merdu, tetapi tidak melewati batas kerongkongan masing-masing, hanya karena ilmu dan Al-Quran disalahgunakan untuk kepentingan duniawi. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan menjadikan ilmu sebagai jalan hidup, bukan alat pencarian biaya hidup, maka kita akan bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka kita akan diajari langsung oleh Allah Ta'ala. Kalau kita diajari langsung oleh Allah Ta'ala, maka kita pasti akan tahu kebenaran nasihat para guru kita saat dawuh mereka berkumandang di gendang telinga, lalu menyentuh hati kita semua. Mereka pernah dawuh, kalau kamu mengejar dunia, pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti tidak akan puas. Kalaupun puas, pasti tidak akan lama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebaliknya, kalau kamu mengejar akhirat, bisa jadi dunia akan dapat. Akhirat sudah pasti didapat. Setelah dapat, pasti banyak. Setelah banyak, pasti puas. Setelah puas, nikmatnya akan abadi selamanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anakku sekalian, para hadirin, para hadirat, demikianlah sepatah kata mewakili Al-Mukarramin, guru-guru kami, para masyayikh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.